Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, balik lagi bareng Miss Sinta. Hari ini kita akan belajar mengenai latihan soal penilaian akhir semester matematika kelas 9 SMP semester 1. Sudah siap semua? Sekarang kita mulai soal yang pertama. Hasil dari 64 pangkat 2/3 adalah... Nah, untuk mempermudah pengerjaan soal ini, adik-adik bisa mengubah bilangan pokoknya atau si 64-nya ini menjadi pangkat dulu. 64 adalah 4 pangkat 3. Jadi 4 pangkat 3 pangkat 2/3. Nah, adik-adik masih tahu caranya? Gimana kalau pangkat terus ada pangkat lagi di luarnya? Caranya adalah dengan dikali. Kalau misalnya nih Miss ingatkan kembali ya, misalnya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 misalnya. Pangkatnya ditambah, jadi 2 pangkat 5. Kalau 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2 dikurang, pangkatnya kita kurang, 3 kurang 2 itu 1, jadi 2 pangkat 1 atau 2. Kalau dia udah pangkat, ada pangkat lagi di luarnya, maka akan kita kali. 3 kali 2, jadinya 2 pangkat 6. Nah, ini caranya ya. Nah, untuk soal kita yang sekarang, 4 pangkat 3, pangkat lagi 2/3. Berarti si 3-nya kita kalikan 2/3. 3 kali 2/3 adalah 6/3 alias 2. Jadi jawabannya adalah 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 adalah 16, 4 kali 4 ya. Maka jawabannya adalah B. Soal pertama masih cukup mudah ya. Sekarang kita masuk soal yang kedua. Hasil dari 10 pangkat min 3. Nah, adik-adik masih ingat? Pangkat min ini bisa kita ubah menjadi positif. 10 pangkat min 3. Posisinya ada di pembilang. Bisa kita turunkan dia ke bawah ke posisi penyebut. Nih, jadi 10 pangkat 3. Pangkatnya berubah jadi positif. Di atasnya kita kasih 1 aja. Jadi 10 pangkat min 3 ini sama dengan 1/10 pangkat 3. 1/10 pangkat 3 berarti 1/1000. Yaitu 0,001. Atau seandainya adik-adik mau langsung 10 pangkat min 3 langsung ke 0,001 juga bisa ya. Gunakan cara yang menurut adik-adik lebih mudah untuk dipahami. Kalau mau pakai cara langsung tadi, kan 10 pangkat min 3. Berarti ada 3 angka di belakang koma. Ini kan angkanya cuma 1 nih, berarti 1, 0, 0, 0. Jadi jawabannya adalah 0,001. Adik-adik bebas, boleh menggunakan cara manapun yang menurut adik-adik lebih mudah dikerjakan. 3. Hasil dari 2 pangkat 3 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 4 pangkat 4 lagi. Oke, di soal nomor 1 Miss Sinta telah menjelaskan ya. Jadi pangkatnya kita kali, jadi 2 pangkat 15 dibagi 2 pangkat 16. 4 kali 4 16 ya, benar. Nah, 15 sama 16, kalau dia dibagi, ini kan bagi, berarti pangkatnya kita kurang. Jadinya 2 pangkat 15 kurang 16. 15 kurang 16 berapa? Min 1. Berarti 2 pangkat min 1. Untuk mengubah dia menjadi positif, kita akan menaruh dia di bawah. Jadi 2 pangkat 1. Di atasnya kita kasih 1. Jadi jawabannya adalah 1/2. 4. Hasil dari 3 pangkat min 2 tambah 3 pangkat min 1. Berarti 1/3 pangkat 2 ditambah 1/3 pangkat 1 atau 3 aja ya.
Berarti 1/9 ditambah 1/3. Udah, tinggal kita jumlahkan seperti pecahan biasa. Kita samakan penyebutnya. Ini 1/9. 1/3 kita kali 3 ya, supaya jadi per 9 juga bawahnya. 3 kali 3 9, 1 kali 3 3. 1 ditambah 3 adalah 4. Jadi jawabannya adalah 4/9. 5. Hasil dari 2 akar 18 dikurang akar 50 ditambah akar 72. Nah, kalau misalnya adik-adik hafal bilangan berpangkat, kita bisa mengerjakan lebih cepat. Jadi, akar 18 itu terdiri dari 2 dikali 9. Benar kan? Bilangan kuadratnya adalah si 9 ini. Nanti bisa kita keluarkan dia dari akar. Dikurang akar 50 itu adalah 2 dikali 25. Ditambah akar 72 adalah 2 dikali 36. 2, 9 ini keluar ya, dikali 3 akar 2. Dikurang 25 nya keluar, akar dari 25 adalah 5, berarti 5 akar 2. Ditambah akar 36 adalah 6, berarti 6, ini tetap akar 2. 2 kali 3, 6, 6 akar 2, dikurang 5 akar 2, ditambah 6 akar 2. Untuk penjumlahan yang akarnya sama, maka kita cuma menjumlahkan yang di luarnya aja, yang di dalam akar tidak. 6 kurang 5 itu 1, 1 tambah 6 itu 7. Berarti jawabannya adalah 7 akar 2. Nah, ini kalau misalnya adik-adik tahu ya, kalau akar 18 itu adalah 2 kali 9. Seandainya adik-adik bingung atau mentok, tidak bisa menebak, kita bisa menggunakan pohon. 18 dibagi 2 itu 9, 9 dibagi 3 itu 3. Jika dia berpasangan, kita taruh dia di luar. 3, yang tidak berpasangan, si 2 tadi, kita letakkan dia di dalam akar. Jadi akar 18 adalah 3 akar 2. Sama ya dengan yang tadi kita kerjakan. Akar 18-nya berubah jadi 3 akar 2. Terus akar 50 misalnya. Akar 50. 50 bisa dibagi berapa ya? Misalnya 5 kali 10 Miss, boleh. 5 kali 10. 10 adalah 5 kali 2. Maka ini 5-nya berpasangan nih, 2 kali kan. Nah, jadinya 5-nya ada di luar. 5, 2-nya sendirian. Maka 2-nya di dalam akar. 5 akar 2. Benar ya? 5 akar 2. Nih. Akar 50-nya. Hal yang sama juga dapat adik-adik lakukan ke akar 72. Maka nanti adik-adik akan dapat 6 akar 2. Boleh dicoba dulu, cari kertasnya, tuliskan apakah benar akar 72 jika kita gunakan cara pohon faktor akan dapat 6 akar 2. Sekarang kita lanjut ya. 6. Hasil dari akar 18 dibagi akar 12. Nah, kayak tadi lagi nih. Kita pakai pohon faktor aja deh kali ini. 18, tadi udah ada ya 18 ya. Bagi 2, 9. Dibagi 3, 3. 3-nya berpasangan, kita taruh dia di luar. 3. 2-nya sendirian, kita taruh dia di dalam. Terus akar 12. Akar 12. 12 bagi 2, 6. 6 bagi 2, 3. 2-nya berpasangan. Kita letakkan dia di luar. 3 sendirian, kita letakkan dia di dalam. Jadinya 2 akar 3. Jadi ini 8 dikali 3 akar 2 dibagi, Miss pengen tulis ke bawah boleh ya, bagi sama per sama.
dibagi 2 akar 3. 8 kali 3 bagi 2, Miss mau sederhanakan aja. 8 bagi 2 itu 4. 4 kali 3 adalah 12. Jawabannya adalah 12 akar 2 per akar 3. Tapi tidak ada di opsi, maka kita harus merasionalkan. Ingat, jika ada akar di bawah berarti dia belum rasional. Kita harus merasionalkannya dulu. Caranya adalah dikali dengan akar yang ada di penyebut tadi. Berarti dikali dengan akar 3 per akar 3. Hasilnya adalah 12 dikali 1 ya, di depan akar 3 itu 1 berarti 12. Akar 2 dikali akar 3 itu akar 6 per akar 3 kali akar 3 akar 9 berarti 3. 12 bagi 3 itu 4. Maka jawabannya adalah 4 akar 6. Tujuh. Hasil dari akar 21 dikali 3 akar 6 dikali akar 20 per 2 akar 7 kali akar 3 kali akar 10. Nah, berarti kita kecilkan semua ya, kita sederhanakan semua. Akar 21. Akar 21 adalah akar 3 kali akar 7. Oke, kita tulis langsung saja. Akar 3 dikali akar 7. Ini untuk membantu adik-adik biar tahu dari mana asalnya. Kalau akar 20 bisa kita kecilkan. Akar 20 adalah akar 4 dikali akar 5. Akar 4 itu 2, berarti 2 akar 5. Akar 10. Akar 10 adalah akar 2 dikali akar 5. Coba kita masukkan ya. Tadi akar 21 akar 3 dikali akar 7. Kalinya Miss ganti titik aja ya, kali yang ini nih, si XX ini. Titik 3 akar 6. Akar 6 juga bisa sebenarnya dikecilkan. Dikali akar 20 itu 2 akar 5. Dibagi 2 akar 7 dikali akar 3 dikali akar 10 tadi akar 2 akar 5. Akar 2 akar 5. Sekarang tinggal kita sederhanakan. 7 bisa dicoret dengan 7. Akar 7 bagi akar 7 itu 1. Maksudnya coret itu 1 ya. Kemudian akar 5 bisa dengan akar 5. 2 dengan 2. Terus akar 3 dengan akar 3. Yang tersisa adalah 3 akar 6 per akar 2. Oke, 3 akar 6 per akar 2. Akar 6 bisa dibagi akar 2, jadi akar 3. Maka jawabannya adalah 3 akar 3. 8. Jika salah satu dari akar persamaan kuadrat x kuadrat kurang 4c sama dengan 0 adalah 2, maka nilai C yang memenuhi persamaan itu adalah berarti salah satu akarnya adalah 2, berarti X1 adalah 2, X2 nya nggak dikasih tahu. Ini cukup mudah ya. Kita hanya perlu memasukkan angka 2 ini ke dalam persamaannya.
Persamaannya kan X kuadrat dikurang 4X tambah C sama dengan 0. Kita ganti X-nya dengan 2, berarti 2 pangkat 2 dikurang 4 kali 2 ditambah C sama dengan 0. 4 dikurang 8 tambah C sama dengan 0. 4 kurang 8 itu min 4. Min 4 tambah C sama dengan 0. C sama dengan berarti plus 4. Jadi jawabannya adalah C sama dengan 4. 9. Jika akar-akar persamaan X kuadrat kurang 3X kurang 10 sama dengan 0 adalah X1 dan X2, maka hasil dari X1 tambah X2. Oke, persamaannya X kuadrat kurang 3X kurang 10 sama dengan 0. Sebenarnya ada cara mudah ya buat adik-adik menebaknya, kira-kira dia ini X dengan apa, X dengan apa. Caranya, bilangan pertama dengan bilangan kedua, kita anggap A aja deh. A kalau dikalikan dengan B hasilnya adalah min 10. Tapi kalau si A dan B ini kita jumlahkan hasilnya adalah min 3. Tadi kan min 3X. Nah, kita bisa nebak dari sini. Angka yang kalau dikalikan jadi min 10 adalah min 5 dikali 2. Min 5 ditambah 2 itu sama dengan min 3. Berarti benar ya, angkanya satunya adalah min 5, satunya adalah plus 2. Jadi X sama dengan, ini X kurang 5 sama dengan 0, ini X plus 2 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 5, X sama dengan min 2. Jadi sekarang kita udah punya X1 dan X2. Jika dia tanya X1 tambah X2 berarti 5 ditambah min 2. 5 tambah min 2 itu sama dengan 5 kurang 2 ya. Hasilnya 3. Jadi jawaban yang benar adalah X1 ditambah X2 sama dengan 3. 10. Selisih 3 kali kuadrat suatu bilangan. 3 kali kuadrat suatu bilangan. Anggap bilangan itu X, berarti 3X kuadrat. Dengan 13 kali bilangan itu, selisih tadi kurang berarti. 13 kali bilangan itu sama dengan negatif 4. Maka bilangan tersebut adalah, oke, kita diminta untuk mencari tahu berapa nilai X-nya. Kita bisa 3X kuadrat dikurang 13X ditambah 4 sama dengan 0. Sekarang mari kita tebak kira-kira. Ini awalnya 3X, yang ini X. Nah, plus 4 ya. Nah, 4 itu bisa 2 kali 2, bisa juga 4 kali 1. Tapi di sini kan dia bilang min 13X, berarti ada kemungkinan dia itu berasal dari angka negatif. Kita coba ya. 3X min 1 dengan X min 4. X sama dengan, ini berarti 3X ya, 3X sama dengan 1, X sama dengan 1/3, ini X sama dengan 4. Jadi sekarang kita sudah dapat dua bilangan X-nya, ada 1/3 dan juga 4. 11. Bentuk kuadrat sempurna dari persamaan X kuadrat kurang 6X kurang 7 sama dengan 0 adalah, nah ini yang di bawah kan sama dengan 16, berarti kita bisa membuat dia jadi plus 16, berarti si 0 yang di belakang kan plus 16.
Ini kan 0 plus 16. Jadi ini juga kita plus 16 ya. Jadinya x kuadrat dikurang 6x min 7 tambah 16 berarti plus 9 sama dengan 16. Nah, x kuadrat kurang 6x plus 9 adalah x min 3 dikali dengan x min 3. X kuadrat min 3x min 3x plus 3. Jadi jawabannya adalah x min 3 kuadrat sama dengan 16. 12. Jenis akar-akar dari persamaan x kuadrat kurang 4x tambah 4 adalah. Nah, x kuadrat dikurang 4x tambah 4 ini jika kita faktorkan, jawabannya adalah x kurang 2 dikali x kurang 2 atau x kurang 2 kuadrat. Jadi x1-nya sama dengan x2 yaitu 2. Berarti x-nya merupakan angka real dan juga kembar. Kembar maksudnya sama ya, x1 sama dengan x2. 13. Kuadrat suatu bilangan dikurangi kuadrat suatu bilangan berarti x kuadrat. Dikurangi 4 kali bilangan itu sama dengan min 3. Bilangan tersebut adalah, berarti dia nanya x-nya ya. Kita coba. X kuadrat dikurang 4x ditambah 3 sama dengan 0. Jadi, bilangan berapakah yang dikalikan hasilnya plus 3 kalau ditambahkan hasilnya min 4? Oh, ini Miss tahu nih, min 3 dan min 1. Berarti x kurang 3, x kurang 1 sama dengan 0. Jadi, x-nya sama dengan 3, x-nya sama dengan 1. Jawaban yang tepat adalah A. 14. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya min 2 dan 3 adalah, berarti ini x1-nya, ini x2-nya. Untuk mengetahui persamaan kuadratnya, kita dapat x dikurang x1 dikali dengan x dikurang x2 sama dengan 0. Kita masukin angkanya ya. X dikurang min 2 dikali x dikurang 3. Jadi x plus 2 x min 3. X dikali x kuadrat dikurang 3x ditambah 2x dikurang 6 sama dengan 0. X kuadrat dikurang x dikurang 6 sama dengan 0. Jadi jawaban yang tepat adalah C. 15. Sumbu simetri dari fungsi tersebut adalah. Nah, ini kita gampang ya, tinggal masukin rumusnya aja. Sumbu simetri berarti dia nanya x-nya. X adalah min B per 2A. Jadi, yang menempel di x kuadrat ini kita sebut A. Yang menempel di x kita sebut dia B. Konstanta kita tulis dia C. Tapi di sini rumus yang kita pakai hanya min B per 2A. Berarti min dari min 16 per 2 kali min 8 sama dengan min 16 per min 16 sama dengan min 1. Jadi sumbu simetrinya adalah min 1. A. Nah, bagaimana adik-adik? Kita telah mengerjakan 15 soal penilaian akhir semester 1 kelas 9 SMP. Bagaimana? Susah? Sampai di sini adik-adik sudah paham?
Jika ada bagian yang adik-adik kurang paham, bisa komen di kolom komentar ya. Dan juga jangan lupa saksikan juga video berikutnya untuk soal nomor 16 sampai 35-nya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya agar adik-adik tahu ketika Miss Sinta upload video baru. Sampai di sini, Miss Sinta pamit ya. Bye adik-adik.